Baik, Mbak Sarifah, belajar dari pengalaman kita 2 tahun yang lalu ketika pemerintah memberikan pembebasan PPN yang ditanggung oleh pemerintah pada saat itu ternyata cukup cukup efektif di dalam mendorong permintaan properti ini. Kita tahu Mbak Sarifah, sektor properti ini berkontribusi terhadap 14 sampai 16% terhadap PDB kita. Kemudian menyerap 13,8 juta tenaga kerja. Kemudian berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak dan 31,9% berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jadi dengan adanya pembebasan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah mulai berlaku November Desember ini sebesar 100% dan semester 1 juga nanti 100% ditanggung pemerintah, baru nanti sisanya 50%. Memang yang ditanggung itu 2 miliar ya maksimumnya. Tetapi untuk properti yang sampai dengan 5 miliar. Seperti yang saya kemukakan tadi, dampak multiplier daripada properti ini kan sangat besar terhadap perekonomian kita. Jadi dengan adanya pelonggaran dan dengan pemberian insentif ini, kita harapkan properti ini bisa menggeliat dan dampaknya bisa mendorong ekonomi daerah juga gitu, penyerapan tenaga kerja yang multiplier efeknya seperti saya kemukakan tadi. Demikian Mbak Sarifah. Oke, artinya Anda sendiri juga cukup optimis begitu ya Pak ya dengan tadi pemberian pembebasan PPN DTP ini juga bisa mendongkrak begitu ya daya beli masyarakat begitu untuk sektor properti begitu ya. Tapi tanggapan dari Mbak Esa seperti apa? Karena tadi ketika kita bandingkan begitu dengan kondisi di saat pandemi ini kan memang cukup berbeda ya, di mana saat pandemi kita ketahui era suku bunga lebih rendah begitu ketimbang saat ini. Nah, tapi di saat ini di satu sisi memang dari suku bunganya lebih tinggi, tapi di sisi lain juga tetap ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti apa kombinasi antara dua hal ini bisa mendorong daya beli masyarakat? Kalau kita lihat sebenarnya sayangnya data PI kurang baik ya untuk penjualan properti lumayan turun jauh di kuartal udah kontraksi kuartal terakhir karena harga properti yang sangat mahal, semakin mahal ya, belum lagi semakin mahal ada juga ongkos pinjamannya semakin mahal juga ya, dan ini membutuhkan daya dorong lagi untuk lebih menstimulate permintaan dari masyarakat ya, dan ini diharapkan kalau ada pembebasan PPN ini lagi itu akan membuat dari pembelian properti, permintaan dari properti ini akan naik ya, apalagi mungkin kan ini sudah akhir tahun ya, orang mungkin akan begitu banyak memperkirakan ini saatnya membeli atau akan ada berbagai macam proyek mungkin untuk kedepannya seperti apa ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau tahun kemarin pun cukup membantu ya untuk penjualan kita lihat di akhir tahun 2002 juga lumayan terbantu dari yang sebenarnya kan ini sudah berlaku dari Maret sampai Desember 2021 ya, pernah ada sebenarnya, dan itu cukup membantu, dan kita harapkan ini ketika memang ada perlambatan dari permintaan kita dorong lagi sehingga ini akan naik. Dan karena seperti Pak Is bilang tadi kan ada begitu banyak ya properti itu, ada di konstruksi, ada di semen, ada di furniture, ada di macam-macam, jadi multiplier efeknya itu lumayan besar, dan itu diharapkan bisa menggeret menyeret sektor-sektor lain untuk maju bersama ya dengan adanya perbaikan ini. Terima kasih Mbak Esa. Terakhir begitu ya untuk Pak Iskandar, ini mungkin pertanyaan juga bagi banyak orang begitu Pak Iskandar, dengan upaya dari pemerintah untuk terus menggenjot perekonomian dan juga upaya untuk terus ya membuat tadi konsumsi masyarakat juga bisa meningkat di akhir tahun begitu. Apakah mungkin Pak ada rencana dari pemerintah juga untuk menambah cuti bersama begitu Bapak, mungkin sehingga akhirnya waktu yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ini juga semakin banyak, seperti apa Pak Iskandar? Kalau itu saya nggak tahu, tapi saya lupa tadi menambahkan. Properti itu ada 3 stimulus yang diberikan pemerintah. Tadi saya sudah ceritakan pembebasan PPN DTP. Ternyata ada 2 lagi, saya lupa tadi Mbak Sarifah. Yaitu yang kedua, rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau sering kita sebut dengan MBR ini. Jadi diberikan pemberian bantuan biaya administrasi selama 14 bulan. Jadi November Desember ini sebesar 4 juta per rumah Mbak Sarifah, 2024, nanti Januari sampai Desember 2024 sama juga 4 juta per rumah.
Jadi yang ketiga lagi ada rumah masyarakat miskin, Mbak Sarifah. Penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu. Ini diberlakukan November Desember. Jadi ada 3 insentif di sektor properti tadi, pembebasan PPN DTP ya, kemudian rumah masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian yang ketiga rumah masyarakat miskin. Jadi dengan adanya 3 stimulus ini yang menyasar juga kelompok kelas menengah atas dan bawah, maka kita harapkan nanti konstruksi ini bisa bergelinding, Ya, properti baik, bergelinding. baik. Kalau yang mengenai cuti, kebetulan karena bukan kewenangan kami nggak tahu lebih Ya, lanjut baik. terkait itu, Mbak.